Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fazar Nurdiansyah dengan NIM 2414200071. Dan di video ini saya mau membahas tentang contoh-contoh nyata yang berhubungan dengan hukum bisnis dan perlindungan konsumen di masyarakat gitu. Kadang kita ini nggak sadar ya gitu. Eh, tapi hal-hal kayak gini tuh sering banget muncul atau terjadi di sekitar kita gitu kan, mulai dari jual beli online, makanan, sampai juga layanan jasa gitu. Nah, saya di sini tuh untuk menjawab pertanyaan gitu kan, dari tugas untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan video. Yang pertama itu pentingnya hukum bisnis bagi pelaku usaha gitu kan. Nah, jadi hukum bisnis itu penting banget ya buat ngatur aktivitas usaha biar berjalan adil dan aman. Misalnya ya, dalam dunia online shop ada banyak penjual yang pakai perjanjian jual beli. Itu termasuk bagian dari hukum bisnis gitu. Kalau penjualnya nggak kirim barang padahal sudah dibayar, pembeli bisa melapor karena ada dasar hukumnya. Nah, contohnya ini. Beberapa waktu lalu ya sering ada kasus pembeli yang tertipu belanja, yang belanja online gitu. Uangnya udah dikirim tapi barangnya itu nggak sampai. Nah, itu termasuk pelanggaran hukum bisnis ya, karena penjualnya nggak amanah gitu, nggak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Makanya hukum bisnis ini dibutuhkan supaya ada kejelasan dan perlindungan buat eh, dua pihak gitu kan, biar nggak ada yang dirugikan gitu, apalagi ditipu-tipu gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua ini tentang undang-undang ya, undang-undang dan contoh dari perlindungan konsumen itu. Nah, kalau soal perlindungan konsumen di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Undang-undang ini itu ngatur biar konsumen dapat hak-haknya, kayak informasi yang jujur, keamanan produk, dan juga pelayanan yang layak gitu. Nah, contoh yang sesuai aturan itu misalnya sebuah toko makanan gitu kan, yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan bahan-bahan yang dipakai. Kalau pembeli merasa nggak cocok atau barangnya rusak gitu, toko itu harus siap menukar atau mengembalikan uangnya. Itu tandanya mereka patuh sama aturan perlindungan konsumen. Tapi ada juga contoh yang nggak sesuai aturan. Misalnya pernah viral kasus di mana toko swalayan di Tangerang Selatan gitu ketahuan menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa. Miris banget kan? Itu jelas melanggar pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena pelaku usaha ini harusnya memberi informasi yang benar gitu kan, dan tidak boleh menjual produk berbahaya bagi konsumen gitu. Nah, selain itu juga ada kasus oknum penjual online yang menjual apa yang menjual produk palsu tapi mengakunya asli gitu, kayak misal kayak parfum, skincare, atau sepatu gitu kan. Itu juga pelanggaran gitu, walaupun kayak sepele lah gitu kan, tapi itu juga pelanggaran gitu, karena sama dengan menipu konsumen gitu, itu bisa kena sanksi hukum. Nah, jadi begitu. Dari contoh-contoh tadi bisa disimpulkan ya bahwa hukum bisnis dan perlindungan konsumen itu bukan cuma teori, hmm, tapi nyata banget gitu diterapkan di masyarakat. Kalau semua pelaku usahanya taat hukum dan jujur, konsumen juga akan merasa aman dan percaya gitu kan. Jadi penting banget gitu kan buat kita semua, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, untuk paham dan menerapkan aturan ini dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.